Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanimat Uthmanul Laili dengan NIM J500230042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sel dan epitel, lebih tepatnya gambar preparatnya. Ini adalah hasil mind mapping saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan preparat yang sel terlebih dahulu. Preparat yang sel itu ada granulum zymogoni, sterosilium, tetes lemak, mucinogen, dan macrophagocytus. Oke, saya mulai dari yang pertama, granulum zymogoni. Granulum zymogoni ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Granulum zymogoni ini terletak pada organ pankreas. Di dalam granulum zymogoni ini ada dua bagian. Yang pertama eksokrin dan endokrin, di mana eksokrin ini dibagi menjadi dua. Yang pertama asinus, yaitu rumah produksi, dan ductus, yaitu aliran atau saluran. Yang kedua itu endokrin, di mana endokrin ini adalah menghasilkan hormon insulin. Di dalam asinus ini ada inti sel dan zimogen. Ductus adalah aliran yang bergaris, yang biasanya berwarna putih. Di sini yang nomor satu ini adalah pras eksokrin pankreas. Yang kedua ini adalah bulat-bulatnya yang berwarna pink, yaitu granulum zymogoni. Selanjutnya yang kedua itu ada sterosilium. Sterosilium ini adalah lamina propria atau yang menghubungkan antar saluran. Yang pertama ini ada garisnya itu ada. Yang nomor satu itu namanya lamina propria dengan sel otot polos. Yang kedua itu di dalamnya sini yang berdekatan dengan titik merahnya itu epithelium pseudostratificatum columnar. Dan yang ketiga garisnya yang di tengah ini namanya sterosilium. Dan yang kuning-kuningnya ini namanya sel sperma. Stereosilia ini rambut-rambut kecil atau serabut coklat. Kalau ini biasanya yang preparat aslinya lebih besar. Lamina propria ini antar saluran sel otot polos. Yang ketiga ada tetes lemak. Tetes lemak ini adalah organ kulit. Letaknya tuh di seputis. Lobulus itu bagian yang hitam ini, yang besar. Tetes lemak ini warnanya hitam kecil. Hitam merah itu biasanya disebut vakula lemak. Hitam merah ini ada hitamnya dan ada merahnya kecil, sedikit. Selanjutnya warna merahnya itu karena warna He. Yang keempat ada mucinogen. Mucinogen ini yaitu intestinum tenum atau usus halus yang berfungsi untuk menyerap sari makanan. Itu namanya sel eritrosit, yaitu sel menyerap makanan. Sel eritrosit ini ditandai dengan titik-titik yang ini, titik-titik. Selanjutnya mucinogen sendiri ini sekret atau bukan SCl, hasil yang dikeluarkan oleh sel goblet mengeluarkan musim atau sekret.
yaitu lendir. Di mana itu yang ini nomor 1 bintik merah mucinogen, antara dua ini yaitu Phyllis intersinalis. Yang kelima ada Macrophagotus. Selanjutnya ada Macrophagotus di mana ini preparat hepar. Preparat yang biasanya menggunakan praktikumnya itu menggunakan tikus yang mati. Yang sebelum mati itu disuntik memakai tripan blue atau latex. Pewarnaannya itu menggunakan safraino. Diambil hepar. Sel ini hepatosit, makrofag atau pertahanan tubuh. Sel hepatosit ini yang berwarna merah tersusun radien yang mengelilingi tengah-tengah. Ini warna ungu atau biru tua itu makrofag. Yang di tengah-tengah vena centralik. Di mana sendiri ini bagiannya yang nomor 1 ini tengah yang berwarna oranye ini namanya vena centralik. Yang kedua bagian pinggir-pinggirnya di tengah ungu ini hepatosit. Yang ketiga ini bintik juga, tapi ini ada warna oranye, ini namanya sitoplasma. Dan yang terakhir bintik-bintik kecil ini yang mengelilingi semuanya ini namanya sinusoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan preparat yang jaringan epitel. Yang pertama ada membrana basalis. Membrana basalis ini yaitu lapisan tempat melekatnya epitel, letaknya di bawah epitel. Preparat organ ren atau ginjal. Dimana di sini yang nomor 1 ini menunjukkan inti sel. Yang nomor 1 ini membrana basalis, yang titik ini namanya inti sel. Ini inti sel ini. Selanjutnya yang nomor 2 itu pinggiran inti sel itu namanya epithelium simplex squamosum. Dan yang merah-merah tengah ini namanya glomerulus. Selanjutnya ada epithelium transitionale, di mana ini epitel bisa diubah-ubah karena saat isinya penuh jadi pipih. Urin adalah kantung kemih atau vesika urania. Membran sel ini mengelilingi sel, isinya itu sitoplasma dan inti sel. Membrana basalis ini di bawah epitel. Ini gambarnya. Di mana itu yang nomor 1 ini bawah-bawahnya ini yang dikasih warna agak terang sedikit, tipis. Ini jaringan ikat atau mengikat epitel. Yang kedua antara yang berdekatan ini namanya epitel transitional. Yang ketiga ini tengah-tengahan antara bulat-bulatan ini namanya sel permukaan atau sel apex yang berada di ujung. Selanjutnya ada epithelium stratificatum
squamosum non cornificatum, di mana di sini yang bawah ini namanya jaringan ikat. Selanjutnya yang nomor 2 antara ini sampai bawah tengah-tengah ini namanya epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Selanjutnya ada yang nomor 3 itu bintik-bintik tengah-tengah ini disebut sel pinedial. Dan yang pinggir sini ini namanya membrana basal. Dan bintik-bintik yang di atas itu namanya sel sekamos. Selanjutnya ada epithelium symblicuboideum. Itu gambarnya seperti ini untuk epithelium ini yang bagian yang nomor 1 ini yaitu membrana basalis. Itu bagian yang sini nih namanya membrana basalis. Setelah itu bulat-bulatnya ini namanya epithel simplex cuboideum, dan tengahnya ini namanya massa colloid. Dan yang khusus ini saja ini namanya follicle thyroid. Yang terakhir ada epithelium stratificatum columnar. Ini yang pertama, bulat yang ada ininya tuh namanya epithel columnar, dan bulatannya sendiri namanya membrana basalis. Dan tengah-tengahan di sini ini namanya sperma. Selanjutnya ada garis-garis bintik-bintik ini namanya stereocilia. Ini adalah hasil mind mapping saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.